Assalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada subuh ini kita dapat hadir menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran berdasarkan turunnya itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan surat Makkiyah dan ada yang disebut dengan surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Sementara surat Madaniyah yaitu surat yang turun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, walaupun turunnya tidak di kota Madinah. Lalu kemudian kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga dibagi menjadi dua fase. Ada fase Mekah dan ada fase Madinah. Di fase Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di sana selama 13 tahun. Selama 13 tahun inilah kemudian turunnya Al-Qur'an yang Makkiyah tadi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Madinah Al-Munawwarah selama 10 tahun. Sehingga fase turunnya surat Madaniyah pun juga hanya 10 tahun. Al-Quran kalau dibagi berdasarkan suratnya itu ada sebanyak 114 surat. 86 di antara surat-surat tersebut merupakan surat-surat Makkiyah. Sementara surat Madaniyah hanya sebanyak 28 surat. Artinya apa? Di sini dapat kita lihat berdasarkan pembagian suratnya bahwasanya surat Makkiyah itu jauh lebih banyak dibandingkan daripada surat Madaniyah. Begitu juga dari fase kehidupan Nabi. Kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah Al-Mukarramah lebih lama dibandingkan dengan fase kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi tinggal di kota Madinah. Apa hikmah dari semua ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Lalu apa fungsinya Quran yang Makkiyah dan apa fungsinya Quran yang Madaniyah? Quran Makkiyah, kalau kita lihat ayat-ayatnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ayat-ayat yang ada di dalam surat Makkiyah itu secara umum tidak berbicara tentang hukum. Tapi dia berbicara tentang akhlak, berbicara tentang adab, berbicara tentang tazkiyatun nafs, berbicara tentang sabar, berbicara bagaimana seorang muslim hanya bergantung kepada Allah saja, menguatkan pendidikan, menguatkan jiwa, menguatkan karakter seorang muslim. Itulah karakteristik dari Quran Makki. Jadi Quran Makki itu adalah mengokohkan pribadi seorang muslim. Tidak ada syariat, tidak ada hukum, tidak berbicara tentang halal dan haram, tidak berbicara tentang bagaimana salat, tidak berbicara tentang bagaimana puasa, tidak. Hanya berbicara tentang karakter seorang muslim. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya
Selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dan berdakwah di kota Mekah setelah diutus menjadi nabi, inilah tugas Nabi Muhammad. Fokus membentuk pendidikan, fokus membentuk karakter seorang muslim menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Adapun Quran Madani, Quran yang turun di kota Madinah Al-Munawwarah, itu berbeda dengan, mohon maaf, bukan yang turun ke kota Madinah, tapi Quran yang turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah berbeda dengan Quran yang turun di kota Mekah. Yang pertama kali turun di kota Madinah yaitu surat Al-Baqarah. Ini Quran yang pertama kali turun di kota Madinah. Setelah 13 tahun lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, menguatkan karakter seorang muslim, tahun ke-14 hijrah ke kota Madinah turun surah Al-Baqarah. Apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah? Al-Baqarah berbicara tentang hukum dan syariat. Di situ ada hukum tentang salat, di situ ada hukum tentang puasa, di situ ada hukum tentang haji dan umrah, di situ ada hukum tentang pernikahan, hukum tentang perceraian, hukum tentang jual beli, ada semuanya berbicara tentang hukum. Kenapa baru tahun ke-14 dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala baru menurunkan ayat tentang hukum? Kenapa tidak di awal adanya dakwah Islam diutusnya beliau tidak langsung Allah menerangkan tentang hukum halal dan haram, memerintahkan salat, mengatakan puasa wajib, mengatakan hukum seperti ini? Kenapa? Ada hikmah yang sangat besar di balik itu semua. Karena yang pertama kali metode dalam berdakwah itu adalah membentuk karakter seorang muslim. Sama seperti anak yang baru lahir, maka tugas pertama dari kedua orang tuanya adalah membentuk anak ini mendapatkan pendidikan jiwa yang kokoh, sehingga nanti ketika dia tumbuh dewasa, dia akan tumbuh menjadi seorang pribadi yang baik. Seorang anak ketika dia baru lahir, lalu kemudian diajarkan oleh orang tuanya bagaimana dia harus jujur, bagaimana dia harus amanah. Nanti ketika anak ini besar, berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, mungkin dia menjadi seorang pedagang, mungkin dia sudah berbisnis, mengenal uang, berinteraksi dengan muslim, berinteraksi dengan non-muslim, maka kemudian mulailah anak ini mempraktekkan apa yang sudah menjadi karakternya dari kecil, dia aplikasikan di dalam kehidupannya bermasyarakat. Ketika dia menjadi pedagang, dia menjadi seorang pedagang yang jujur. Ketika dia menjadi seorang bisnismen, dia akan menjadi seorang yang amanah dalam bertindak. Sehingga orang-orang mengenal dia sebagai orang yang baik dan jujur. Lalu ketika orang ini mengajak orang, ayo kalian ikut seperti diriku, orang dengan akan sangat mudah ikut kepada dia. Kenapa? Karena sama antara perbuatan dengan apa yang dia ucapkan. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian begitu juga dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nabi itu dibentuk dari kecil oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang yang sama antara ucapan dengan perbuatannya. Dan ini menjadi salah satu keberhasilan, salah satu kunci dari suksesnya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui, sebelum diutus menjadi nabi, Nabi Muhammad sudah dikenal dengan sebutan Al-Amin. Orang yang jujur, orang yang amanah. Karena tidak pernah sekalipun beliau berbohong. Kapan beliau mendapatkan gelar Al-Amin itu? Itu dimulai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai bisnis pertamanya. Berjualan di kota Mekah Al-Mukarramah, lalu kemudian suatu hari datang seorang jauh dari tempat yang jauh datang membeli perdagangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjalin komunikasi. Kata orang tadi, "Hai Muhammad, saya di sini ingin membeli barang ini duitnya saya kasih duluan, tapi saya ingin umroh dulu." Nah,
Karena ketika itu umroh sudah ada, walaupun tata caranya tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang. Nanti setelah saya selesai umroh, barang ini akan saya ambil di sini. Sepakat? Sepakat. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata selesai orang ini umroh, dia lupa, langsung pulang ke kampungnya. Dan perjalanan dari tempatnya ke kota Makkah Al-Mukarramah itu selama 3 hari. Baru kemudian setelah 3 hari pula dia di rumah, dia baru ingat kalau dia pernah berinteraksi dengan seorang pemuda Mekah bernama Muhammad. Dan dia meninggalkan barangnya di situ. Apa yang dia lakukan? Dengan cepat dia datang ke Mekah. Selama perjalanan 3 hari, berarti kalau kita gabungkan, pulang 3 hari, baru ingat selama di rumah 3 hari, 6 hari, perjalanan balik lagi ke Mekah 3 hari, 9 hari. Ketika sampai, datang ke pasar, dia terkejut melihat ternyata Nabi Muhammad SAW masih berada di posisi yang sama dengan kondisi barangnya yang utuh seperti pertama kali dia beli. Jujur, amanah. Lalu dia tanya, "Hai Muhammad, apakah semenjak hari pertama kemarin sampai hari ke-9 ini engkau menjaga barang ini seperti ini? Supaya tetap utuh, supaya tetap sempurna seperti ini?" Kata beliau, "Iya." "Kenapa ini kamu lakukan?" "Karena memang ini adalah amanah. Kan engkau sendiri yang menitipkan supaya ini saya jaga, nanti selesai umroh kamu ambil." Maka kemudian karena ada peristiwa ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang jujur dan amanah. Laki-laki ini berteriak mengumumkan kepada orang lain, "Muhammadul Amin, Muhammadul Amin. Ini ada seorang laki-laki dari kota Mekah, seorang pemuda yang amanah dan jujur dalam bertindak." Maka oleh sebab itu kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau sudah diutus menjadi seorang nabi dan rasul, kita lihat alasan yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau masuk ke dalam dakwah Islam yang diajarkan oleh beliau. Alasannya satu, apa? Ego yang ada di dalam dirinya, kesombongan yang ada di dalam dirinya. Padahal mereka sendiri mengakui tentang kebenaran risalah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah membantah, mereka tidak pernah menyela Nabi, menghujat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi ini. Karena memang dari kecil beliau sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pribadi yang sama antara perbuatan dengan ucapannya. Ketika nanti beliau berbicara tentang akhlak terhadap perempuan, "Istausu bin nisa'i khaira." Hai laki-laki, hai suami, berlaku baiklah kalian terhadap perempuan. Rifqan bil qawarir, jadikanlah lemah lembutlah terhadap qawarir, gelas-gelas kaca. Perempuan itu diibaratkan oleh Nabi seperti gelas-gelas kaca. Apa yang beliau lakukan? Terlambat beliau pulang ke rumah, ketok pintu 3 kali, pintu tidak dibukakan oleh Aisyah, tidur di luar rumah, tidak menendang pintu. Jadi sama antara perbuatan dengan ucapannya. Ketika beliau berbicara tentang melakukan hidup dengan sederhana, tidak berfoya-foya, tidak mengedepankan dunia, Umar radhiyallahu anhu menangis melihat ketika beliau terbangun dari tidurnya, lalu kemudian di pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bekas anyaman pelepah kurma, menandakan beliau hanya tidur beralaskan pelepah kurma. Padahal siapa beliau di kota Madinah ketika itu? Pemimpin negara sekaligus pemimpin agama. Kata Umar, "Ya Rasulullah, Raja Romawi, Raja Kisrah, mereka tidur dengan permadani yang empuk, sutra yang enak. Tapi engkau tidur dengan anyaman pelepah kurma seperti ini. Kalau engkau mau ya Rasulullah, kami buatkan yang seperti itu untukmu." Apa jawab beliau? "Umar, biarlah aku makan hari ini dan berpuasa esok pagi." Hidup sederhana. Karena beliau sendiri mengajarkan tentang kesederhanaan.
Ketika beliau berbicara tentang keadilan, bahwasanya hukum harus sama antara semua orang, tidak ada perbedaan status sosial antara yang kaya, antara yang miskin, antara penguasa dan rakyat jelata, semua sama di mata hukum. Usamah mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diutus oleh Bani Makhzum minta keringanan karena ada seorang perempuan yang mencuri dan akan diterapkan hukum potong tangan. Lalu kata Usamah, ya Rasulullah, ini perempuan ini perempuan mulia dari Bani Makhzum. Kalau sempat dia dipotong tangannya karena mencuri, nanti aib di tengah keluarganya, merusak nama baik sukunya. Apa jawab Nabi? Merah wajah Nabi ketika Usamah melakukan itu. Lalu kata Nabi, ya Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah engkau ingin menawar-nawar terhadap hukum Allah? Apakah ingin hukum Allah yang engkau tawar, wahai Usamah? Fa wallahi law anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anak Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Sama. Sehingga orang tidak bisa mencari celah kecacatan kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah fungsi daripada Quran Makki yang mendidik karakter seorang muslim. Sementara Quran Madani yang turun di kota Madinah Al-Munawwarah, tugas dan fungsi utamanya adalah mengaplikasikan karakter pendidikan yang sudah dididik di kota Mekah menjadi aplikasi nyata interaksi sosial dengan muslim dan non-muslim di kota Madinah Al-Munawwarah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat tentang salat, wa aqimus shalah. Umat Islam akan salat dengan salat yang sebenarnya. Turun ayat tentang zakat, wa atuz zakah. Mereka akan berzakat dengan zakat yang sesungguhnya. Turun ayat tentang haji, wa atimmul hajja. Mereka akan berhaji dengan haji yang sebenarnya. Wal umrata lillah. Mereka akan berumrah dengan umrah yang sebenarnya. Begitu seterusnya. Karena memang karakter mereka sudah terdidik untuk melakukan apa yang mereka ucapkan. Sehingga kita kenal dengan fase Madani tadi, atau fase Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di kota Madinah Al-Munawwarah. Dengan sendirinya penduduk Madinah melihat Islam berjalan di atas bumi, sehingga mereka berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Selain Nabi sendiri sudah menerapkan hukum Islam dengan sebenar-benarnya, sama antara ucapan dengan perbuatannya, ditambah lagi dengan kader-kader sahabat yang sudah dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pribadi yang muslim, menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya. Hari ini, kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faktor terbesar dari gagalnya dakwah Islam hari ini karena kita berkoar-koar menerapkan Quran Madani tanpa sebelumnya mengambil pelajaran dari Quran Makkiyah. Kita berbicara tentang hukum salat, kita berbicara tentang hukum zakat, kita berbicara tentang hukum halal dan haram, tapi ternyata kita lupa membina akhlak karakter seorang muslim. Dan itu yang terjadi. Sehingga ketika ada seorang pedagang muslim berinteraksi dengan orang non-muslim, lalu kemudian non-muslim tadi pulang ke rumah, dia timbang barang yang dia beli, dia dapatkan ternyata timbangannya tidak sesuai dengan harga yang dia bayar, maka dia protes. Nanti muslim ini melihat pelanggannya tadi beribadah di tempat ibadah mereka, lalu kata muslim tadi, ayo kita masuk Islam. Kenapa kamu masih beribadah seperti ini? Ikut agama Islam. Orang tadi bertanya, memang Islam itu bagaimana? Islam itu adalah agama yang mengajarkan kejujuran. Islam itu adalah agama yang mengajarkan tentang amanah, tentang sidik, tentang tidak boleh berdusta. Maka apa kata non-muslim tadi? Kalau begitu Islam, seharusnya orang pertama yang kamu ajak untuk Islam adalah dirimu sendiri, bukan saya. Inilah yang terjadi pada diri kita saat sekarang ini. Itu dalam lingkup atau ruangan yang besar.
Begitu juga dengan dakwah-dakwah yang kita lakukan terhadap umat Islam itu sendiri. Banyak orang yang bersikeras mengatakan ini harus seperti ini, hukumnya ini halal, hukumnya haram. Betul. Tapi jangan lupa ayat yang berbicara tentang tazkiyatun nafs, yang berbicara tentang etika, berbicara tentang karakter, berbicara tentang penguatan keimanan, 86 surat. Sementara yang berbicara tentang hukum halal dan haram hanya 28 surat. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang berdakwah metodenya salah, memaksakan diri dengan berlandaskan, dengan mengakui, dengan mengatakan ini yang hak, ini yang batil, tapi dia lupa di dalam dakwah itu ada yang namanya hikmah, ada akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah, hai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul orang yang berakhlak mulia, hai Muhammad. Akhlak dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang pertama kali adalah berakhlak sebelum beliau berbicara hukum. Dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menerapkan, mengaplikasikan akhlak di dalam dirinya sebelum beliau mengajak orang lain. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang yang berdakwah mengajak orang kepada kebaikan, inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran Madani dan Quran Makki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lebih banyak ayat-ayat yang berbicara atau yang turun di kota Makkah, dan kenapa hanya sedikit ayat yang turun di kota Madinah? Ini yang kita bahas pada kesempatan subuh ini. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah mungkin kajian singkat yang ingin kami sampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kami sampaikan ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan karena kebodohan kami pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.